Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 2, mata kuliah telah kurikulum kimia, program studi pendidikan kimia UNJ, FMIPA UNJ. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis karakteristik materi dan miskonsepsi pada keseimbangan kimia. Sebelum kami memulai pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 ini. Yang pertama, perkenalkan saya Nur Hasiningrum, serta dua rekan saya, Anindita Putri dan Uswatul Nisa. Lanjut. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis kompetensi dasar. Di pembahasan pertama ini, kami akan menganalisis mengenai kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini tertera pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Tuh. Pengertian kompetensi dasar sendiri adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Nah, kompetensi dasar atau KD dari keseimbangan kimia yang tercatat di Permendikbud nomor 37 tahun 2018 ini ada empat macam. Ada 3.8, 3.9, dan 4.8, serta 4.9. Nah, angka 3 pada 3.8 dan 3.9 itu menandakan pengukuran kemampuan dalam pengetahuan. Sedangkan angka 4 pada 4.8 dan 4.9 itu menandakan pengukuran pada pengetahuan pada kemampuan di keterampilan siswa. Nah, di 3.8 itu ada menjelaskan reaksi keseimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Nah, kami menganalisis kelompok kami menganalisis kompetensi dasar dengan taksonomi Bloom yang direvisi. Nah, menurut kami 3.8 ini masuk ke ranah kognitif memahami atau C2, di mana menjelaskan itu menurut kami setara dengan memahami. Nah, seperti pada tabel, 3.8 itu masuk ke ranah kognitifnya memahami atau C2, dengan dimensi pengetahuannya konseptual. Mengapa kami mengatakan ini konseptual? Karena hubungan antara reaksi dan hasil reaksi itu merupakan suatu konsep. Dan di 3.9 itu ada menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya dalam industri. Menurut kelompok kami, 3.9 ini masuk ke ranah kognitif menganalisis atau C4. Seperti pada tabel, menganalisis. Ini sudah jelas sekali ya teman-teman. Seperti yang tertera pada KD-nya, yaitu menganalisis, maka ini masuk ke ranah kognitif menganalisis. Dengan dimensi pengetahuannya konseptual. Mengapa konseptual? Karena pengaruh pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya itu masuk ke konsep. Seperti itu. Next. Selanjutnya ada 4.8 yang merupakan merupakan pengukuran keterampilan gitu ya. Kalau di taksonomi Bloom itu namanya ranah psikomotor. Di 4.8 ini menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan keseimbangan suatu reaksi. Ini masuk ke ranah psikomotor P3 atau presisi, di mana siswa berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan. Nah, seperti yang tertera di 4.8 ini, menyajikan hasil pengolahan data itu adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan ketepatan. Seperti itu. Selanjutnya 4.9 ada merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Menurut kami, 4.9 ini masuk ke ranah psikomotor P4, yaitu artikulasi, di mana artikulasi itu siswa mengkaitkan berbagai keterampilan dan bekerja berdasarkan pola. Seperti yang tertera pada KD 4.9 ini, siswa mengkaitkan berbagai keterampilan, yaitu keterampilan merancang, keterampilan melakukan, dan keterampilan menyimpulkan. Serta siswa juga bekerja berdasarkan pola.
di mana merancang itu adalah suatu pekerjaan berdasarkan pola. Next. Selanjutnya ada key konsep yang akan dijelaskan oleh Uswatun Nisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang key konsep. Key konsep sendiri ini adalah konsep yang akan dibahas pada miskonsepsi ini. Yang pertama itu ada keseimbangan kimia yang di dalamnya itu terdapat keseimbangan heterogen, keseimbangan homogen, dan juga menyangkut reaksi irreversible dan reversible. Nah, selanjutnya, nah, di keseimbangan kimia ini, pertama sebelum kita ke materi keseimbangan kimia, yaitu terdapat reaksi yang dibagi menjadi dua menurut arah reaksinya, yaitu irreversible yang artinya reaksi satu arah dan juga reversible yang artinya dapat balik. Nah, reaksi irreversible ini yaitu peristiwa saat zat-zat hasil reaksi tidak dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi. Nah, ciri-ciri dari irreversible ini, reaksi ditulis dengan panah satu arah, reaksi berlangsung satu arah dari kiri ke kanan, dan hasil reaksi tidak dapat dikembalikan seperti zat-zat semula. Reaksi berhenti apabila salah satu atau semua reaktan habis. Jadi, nanti reaksi ini akan berhenti jika jika senyawa atom Zn dan juga molekul dari HCl itu habis, maka reaksi ini akan berhenti. Nah, selanjutnya itu reaksi reversible. Reaksi reversible ini artinya reaksi dapat balik, yang merupakan peristiwa saat zat-zat dapat bereaksi kembali membentuk zat reaksi. Nah, ciri-cirinya itu di sini dapat ditulis dengan dua anak panah yang berlawanan. Nah, reaksi ini berlangsung dua arah, yaitu dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Nah, reaksi ini dapat kembali membentuk zat mula-mulanya atau reaktannya. Reaksi ini tidak pernah berhenti karena komponen tidak pernah habis. Nah, hubungan dari reaksi reversible ini pada reaksi keseimbangan yaitu reaksi bolak-balik akan mencapai keseimbangan pada saat laju reaksi kanan sama dengan kiri. Nah, kita dapat mengetahui bahwa suatu reaksi bolak-balik telah mencapai keseimbangan saat jumlah zat baik reaktan maupun produk tidak lagi berubah. Jumlah zat-zat sebanding dengan mol dan konsentrasi, sehingga saat timbang, mol dan konsentrasi zat-zatnya tetap. Walaupun reaksi kimia sudah mencapai keadaan seimbang, akan tetapi reaksi kimia tetap berlangsung pada tingkat mikroskopis atau tingkat yang lebih kecil. Nah, karena kecepatan maju ke kanan dan reaksi balik ke kirinya itu tidak terlihat, seakan-akan reaksinya sudah berhenti, padahal reaksi itu tetap berlanjut secara mikroskopis. Nah, selanjutnya ada keseimbangan itu terbagi menjadi dua, yaitu keseimbangan homogen dan juga keseimbangan heterogen. Keseimbangan homogen ini yaitu reaksi keseimbangan yang mengandung zat-zat yang homogen atau fasenya sama. Nah, di sini diberikan contoh bahwa H2 yaitu memiliki H2 itu sebagai fase gas dan juga Br2 sebagai fase gas dan menghasilkan KBr yang fase gas juga. Nah, di sini fasanya itu atau wujudnya itu sama, yaitu sama-sama gas. Sedangkan keseimbangan heterogen yaitu reaksi keseimbangan yang mengandung zat-zat yang heterogen atau fasenya berbeda. Nah, di sini dikasih contoh misalnya CaCO3 yaitu gas menghasilkan CaO yang solid dan juga CO2 yang gas. Nah, dari sini keseimbangannya berbeda fasanya. Yang CaCO3 itu gas dan CaO itu solid. Jadi di sini wujudnya padat ada dan juga ada yang gas. Nah, selanjutnya yaitu kayak konsep mengenai prinsip Le Chatelier. Nah, pada tahun 1888, seorang ahli kimia yaitu bernama Henry Louis Le Chatelier mengungkapkan bahwa jika pada sistem keseimbangan diberikan gangguan dari luar,
maka sistem keseimbangan tersebut akan bergeser atau menghilangkan atau mengurangi pengaruh gangguan luar tersebut dan membentuk sistem keseimbangan baru. Dengan kata lain, pernyataan ini dapat disederhanakan menjadi jika sebuah sistem pada keseimbangan diberikan perubahan tekanan, suhu, atau konsentrasi, maka terdapat kecenderungan pada keseluruhan reaksi dalam arah yang memengaruhi pengaruh perubahan ini. Nah, yang pertama itu ada pengaruh konsentrasi. Di sini diberikan contoh ada gas N2 dan juga gas H2 menghasilkan gas NH3. Nah, di sini apabila gas hidrogen atau H2 ditambahkan ke dalam campuran gas pada reaksi keseimbangan tersebut, maka konsentrasi H2 dalam campuran akan meningkat atau bertambah. Nah, bagaimana sih reaksi terhadap penambahan konsentrasi H2 ini? Nah, menurut konsep Cartier, sistemnya akan berusaha untuk menghilangkan gangguan tersebut atau berusaha untuk menghilangkan penambahan dari H2, yaitu dengan mengurangi H2 yang ditambahkan. Bagian gas H2 yang ditambahkan akan segera bereaksi dengan N2 sehingga gas amonia terbentuk lebih banyak. Keadaan ini akan terbalik jika jumlah gas dikurangi dari keseimbangan tersebut. Berdasarkan uraian itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penambahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi ke dalam campuran yang berada dalam keseimbangan akan menggeser ke arah yang berlawanan dengan posisi zat yang ditambahkan. Sedangkan untuk pengurangannya juga demikian. Misalnya kita akan menambahkan seperti tadi gas H2, maka keseimbangan akan bergeser ke arah sebaliknya, yaitu ke arah produk. Maka keseimbangan akan bergeser ke arah gas amonia. Selanjutnya ada pengaruh volume dan tekanan. Nah, pengaruh volume dan tekanan ini saling berkaitan, di mana jika untuk memperbesar tekanan dapat dilakukan dengan memperkecil volume, sedangkan sebaliknya untuk memperkecil tekanan dapat dilakukan dengan memperbesar volume. Nah, jika reaksi keseimbangan tekanan diperbesar, menurut Cartier, sistem akan berusaha mengurangi pengaruh kenaikan tekanan tersebut dengan cara menurunkan jumlah molekul atau jumlah mol zat. Pada reaksi keseimbangan ini, jika tekanan diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah NH2, dan jika tekanannya dikurangi, maka akan bergeser ke arah kiri atau ke arah produknya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika tekanan diperbesar atau volumenya diperkecil, maka keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil atau volumenya diperbesar, maka keseimbangan akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih besar. Nah, misalnya kita akan memperbesar tekanan atau memperkecil volume, maka keseimbangan ini akan bergeser ke jumlah mol yang lebih sedikit, yaitu mol amonia. Dan di sini mol amonia hanya 2 mol. Sedangkan mol dari reaktan ini ada 1 mol dan juga 3 mol. Dan jika di total yaitu ada 4 mol. Selanjutnya pengaruh suhu. Nah, pengaruh suhu ini pada keseimbangan ini berkaitan dengan reaksi endoterm atau menyerap kalor dan juga reaksi eksoterm atau melepas kalor. Jika reaksi maju bersifat eksoterm, maka reaksi sebaliknya bersifat endoterm. Nah, reaksi pembentukan gas N2O4 dari gas N2 ini dapat membentuk keseimbangan. Pada keadaan seimbang, gas N2O4 dan gas NO2 berwarna coklat muda, dan dalam keadaan terpisah, gas NO2 berwarna coklat kemerahan, sedangkan gas N2O4 tidak berwarna. Jika dalam keseimbangan, campuran gas NO2 dan NO4 tersebut dipanaskan, maka warna coklat muda dari campuran gas tersebut lama-kelamaan akan berubah menjadi coklat kemerahan, yaitu artinya gas NO2 dalam reaksi tersebut bertambah. Nah, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penurunan suatu suhu dapat menyebabkan keseimbangan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Sedangkan peningkatan suhu dapat menyebabkan bergeser ke arah endoterm. Karena reaksi pembentukan gas N2O4 dari gas
NO2 merupakan reaksi eksoterm atau melepas kalor, dan dalam keadaan seimbang, suhu campuran diturunkan dengan mengeluarkan kalor sistem. Maka menurut Ray Chatelier, akan mengakibatkan sistem melakukan perubahan dengan cara mengganti kalor yang dikeluarkan sistem dengan menggeser posisi keseimbangan ke arah reaksi yang melepas kalor. Nah, reaksi eksoterm atau endoterm itu dapat diketahui jika delta H tersebut adalah negatif, maka artinya reaksi tersebut adalah eksoterm. Jika delta H bernilai positif, maka reaksi tersebut adalah endoterm. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai miskonsepsi yang akan dibawakan oleh Anindita Putri. Kepada Anindita Putri dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Uswatul Nisa yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai miskonsepsi berdasarkan artikel yang berjudul Misconception in Chemistry dari Profesor Hans-Dieter Barke, Al-Hazari, dan Sileshi Yitbarek. Yang pertama yaitu mengenai pengaruh penambahan air dalam keseimbangan. Nah, seperti yang ada dalam contoh, perhatikan reaksi reversible berikut ini yang akan tampak biru dalam keseimbangan. Bisa kita lihat mula-mula ada ion heksa aqua kobalt yang berwarna pink yang akan direaksikan dengan ion klorida yang akan menghasilkan ion kobalt klorida yang berwarna biru dan air. Lalu apa yang akan terjadi ketika air ditambahkan ke sistem ini? Tolong jelaskan jawaban Anda. Nah, kebanyakan dari siswa memang menjawab jawaban yang benar, yaitu akan terjadi perubahan warna dari biru menjadi merah muda, yaitu warna dari reaktan. Tetapi jawaban dari para siswa itu menimbulkan banyak perdebatan, seperti terjadi pengenceran dalam keseimbangan. Jadi menurut siswa, karena ditambahkan air ke dalam sistem yang ada, maka akan terjadi proses pelarutan, dan warna biru akan melemah, lalu berangsur-angsur berubah menjadi warna merah muda. Selain itu ada pula jawaban salah yang menjawab bahwa penambahan air itu tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Sementara jawaban yang benar yaitu perubahan akan menjadi warna merah muda untuk yang menunjukkan warna reaktan, karena zat yang ditambahkan yaitu air ada di sisi produk. Jadi karena air ditambahkan lalu akan menjadi berlebih kan di sisi produk. Nah, kelebihan air ini juga akan memengaruhi kobalt klorida yang berwarna biru. Nah, karena akan terjadi reaksi dari kobalt klorida dan H2O, maka kemudian akan menghasilkan senyawa baru yaitu heksa aqua kobalt yang berwarna pink. Hal ini sesuai dengan prinsip Le Chatelier yang mengatakan bahwa penambahan konsentrasi kemudian akan menggeser keseimbangan ke arah yang berlawanan. Selanjutnya, yaitu miskonsepsi 2, yang menyatakan penambahan zat akan menggeser keseimbangan ke arah yang berlawanan. Nah, dalam soal dinyatakan ada larutan 0,5 molar natrium dikromat yang baru diproduksi akan terjadi keseimbangan setelah beberapa waktu tertentu. Dari soal bisa kita lihat ada larutan kromat yang berwarna kuning yang akan direaksikan dengan ion hidrogen yang menghasilkan larutan dikromat yang berwarna merah dan air. Lalu apa yang akan terjadi jika seseorang menambahkan 10 ml larutan 0,5 molar natrium dikromat pada 10 ml larutan yang sudah ada di atas? Tolong jelaskan jawaban Anda secara terperinci. Kebanyakan dari siswa menjawab bahwa keseimbangan akan berpindah ke sisi reaktan. Jadi, kebanyakan siswa menjawab bahwa warna merah akan berubah menjadi kuning karena adanya kelebihan di sisi produk, sehingga keseimbangan akan bergeser ke kiri. Bisa kita lihat bahwa siswa sudah menggunakan prinsip dari Le Chatelier, tapi tanpa menentukan ketentuan yang ada di soal. Sebenarnya jawabannya itu tidak ada perubahan dalam keseimbangan, karena yang ditambahkan itu adalah 0,5 molar larutan yang sama, yang memiliki konsentrasi yang sama dan volume yang sama. Jadi konsentrasi partikel sudah ada tersedia di larutan yang sebelum dan sesudah, sehingga tidak ada perubahan dalam konsentrasi dan juga
hasil dari reaksi setelah penataan ulang keseimbangan. Jadi larutan tetap berwarna merah. Nah, selanjutnya yaitu ada miskonsepsi 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Hestiningrum. Baik, terima kasih Anindita Putri. Selanjutnya ada miskonsepsi 3, yaitu pengaruh penambahan zat padat terhadap kesetimbangan. Pada artikel yang kami ambil, terdapat soal di mana kalsium karbonat padat terpapar dalam bentuk panas yang intens, kalsium oksida dan karbon dioksida. Sampai keseimbangan ini tercapai. CaCO3 fase padat berkeseimbangan menjadi CaO fase padat dan CO2 gas. Apa yang terjadi pada konsentrasi CO2 jika kalsium oksida padat ditambahkan ke keseimbangan? Tolong jelaskan jawaban Anda secara terperinci. Next, jawaban mayoritas siswa, konsentrasi CO2 berkurang karena bereaksi dengan CaO yang ditambahkan menghasilkan CaCO3. Karena itu, keseimbangan bergeser ke kiri. Padahal, CaO yang ditambahkan bersifat berfasa padat yang tidak akan menggeser keseimbangan. Mengapa? Karena penambahan komponen yang berupa larutan atau gas itu akan mempengaruhi kerapatan partikel dalam campuran. Maka konsentrasi akan meningkat. Sehingga untuk menjaga keseimbangan, sistem akan mengurangi konsentrasi dan keseimbangan akan bergerak ke arah sebaliknya. Ini jika yang ditambahkan itu berupa larutan atau gas. Namun, jika yang ditambahkan berupa zat padat, itu tidak akan berpengaruh pada kerapatan partikel. Sehingga jawaban yang benar adalah keseimbangan tidak berubah melalui penambahan zat padat. Seperti itu. Selanjutnya adalah miskonsepsi 4. Miskonsepsi 4 membahas mengenai pengaruh peningkatan suhu terhadap keseimbangan. Dituliskan satu soal, reaksi karbon dengan karbon dioksida terbentuk karbon monoksida adalah endotermik. Setelah keseimbangan telah diatur, seseorang meningkatkan suhu pada tekanan konstan. Apa yang akan terjadi pada sistem? Tolong jelaskan jawaban Anda. Jawaban mayoritas siswa itu menyarankan pembentukan karbon monoksida tambahan. Ini sebenarnya mayoritas siswa itu sudah benar dalam menjawab, yaitu keseimbangan bergeser ke kanan, ke produk, yaitu pembentukan karbon monoksida. Namun, banyak dari mereka tidak bisa menjelaskan mengapa. Jadi, jawaban yang benar itu peningkatan suhu akan mendorong reaksi eksotermik. Seperti yang dapat teman-teman lihat di sini, di persamaan reaksi, C plus CO2 itu menjadi 2CO, reaksi ke kanannya itu adalah reaksi endotermik. Berarti reaksi sebaliknya merupakan reaksi eksotermik. Nah, ketika suatu suhu ditambahkan, berarti reaksi yang terjadi itu adalah pembentukan ke arah reaktan. Nah, peningkatan suhu akan mendorong reaksi eksotermik sehingga C dan CO2 itu akan terbentuk. Berarti konsentrasi C dan CO2 itu kan akan bertambah. Nah, untuk menjaga keseimbangan, supaya sistemnya seimbang, maka keseimbangan harus bergeser ke arah produk. Seperti itu. Jadi, penjelasannya seperti itu, dan jawabannya sudah tepat, yaitu menyarankan pembentukan karbon monoksida tambahan. Oke. Selanjutnya adalah miskonsepsi 5 yang akan dijelaskan oleh Uswatun Nisa. Terima kasih kepada Nur Hesti yang telah menjelaskan miskonsepsi sebelumnya. Selanjutnya ada miskonsepsi 5, yaitu perhitungan mol zat yang terbentuk pada keseimbangan. Keseimbangan berikut dapat ditemukan pada zat di antara senyawa-senyawa tersebut, nitrogen dioksida dan dinitrogen tetroksida. Pada awal reaksi terdapat 7 mol NO2 hadir. Pada saat ini N2O4 belum terbentuk. Pada keseimbangan terbentuk 2 mol N2O4. Berapa mol NO2 pada keseimbangan? Nah, di sini jawaban mayoritas siswa yaitu mereka menganggap bahwa total jumlah zat tetap sama selama reaksi, sehingga total keseimbangannya yaitu
7 mol dikurang 2 mol, yaitu 5 mol. Nah, di sini siswa beranggapan bahwa total itu sama, maka mereka bisa menggunakan cara tinggal dikurang saja gitu. Karena hasilnya akan menghasilkan 5 mol yang jika ditambahkan sama keseimbangannya N2O4 akan menghasilkan mol awal. Nah, jawaban tersebut kurang tepat. Jawaban yang tepat adalah kita menggunakan prinsip kita menggunakan cara penyetaraan ini. Nah, pertama kan terbentuk keseimbangan. Keseimbangan itu terletak di bagian bawah. Kita letakkan 2 mol NO2 di bagian bawah sebelah sini. Nah, karena dia produk, maka keseimbangan sama dengan saat dia bereaksi. Nah, di sini ditulis lagi 2 mol. Nah, karena NO2 itu mempunyai koefisien 2, maka 2 mol ini dikalikan oleh 2, koefisien 2 dari NO2, maka akan menghasilkan 4 mol. Dari 4 mol ini, pada awal reaksi kan terdapat 7 mol. Kita letakkan 7 mol di mula-mula, lalu dikurangi sama 4 mol, dan akan menghasilkan 3 mol. Jadi jawaban mol NO2 pada saat keseimbangan adalah 3 mol. Selanjutnya ada sikap guru dalam menangani miskonsepsi keseimbangan kimia. Guru harus menjelaskan tentang prinsip Leigh-Chatelier dan mengaplikasikannya, serta menjelaskan berbagai kondisi yang mungkin terjadi pada prinsip Leigh-Chatelier. Jadi, guru ini harus menjelaskan konsep sebenar-benarnya agar siswa tidak salah dalam menggunakan konsep tersebut dan juga mengaplikasikannya kepada soal. Dan juga guru harus benar-benar menjelaskan konsep perhitungan yang benar seperti apa. Jadi tidak ada kesalahan seperti tadi yang menganggap bahwa mol awal sama dengan mol akhir gitu, jumlah mol awal sama dengan mol akhir. Di sini guru harus menjelaskan benar-benarnya dan juga menggunakan metode dan model pembelajaran yang akan dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan metode dan model pembelajaran oleh Anindita Putri. Terima kasih kepada Uswatu Nisa yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode dan model pembelajaran yang digunakan untuk keseimbangan kimia. Yang pertama yaitu digunakan metode yaitu eksperimen, yaitu akan dilakukan kegiatan praktikum untuk membuktikan secara langsung hasil dari pemahaman dan hipotesis dari siswa. Kemudian diskusi. Akan dilakukan interaksi komunikasi pemahaman antara siswa sampai didapatkan pemahaman tentang kebenaran dari materi keseimbangan kimia. Lalu ada presentasi. Nah, presentasi ini bisa dilakukan dengan siswa menjelaskan hasil yang telah didapatkan melalui eksperimen atau diskusi, atau bisa juga dengan guru yang menjelaskan keseimbangan kimia maupun miskonsepsinya, tapi di akhir pembelajaran. Nah, lalu kenapa kita menggunakan model discovery learning? Nah, karena peran siswa adalah dituntut untuk aktif. Di awal siswa akan dituntut untuk menghimpun informasi secara mandiri. Siswa akan mengeksplor lebih lanjut pemahamannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sintaks dari discovery learning. Yang pertama adalah stimulasi. Di sini siswa akan dihadapkan dengan sesuatu yang membingungkan baginya, yaitu tentang keseimbangan kimia yang mungkin masih awam dan asing. Guru memulai dengan mengajukan pertanyaan atau memberikan anjuran untuk membaca buku dan aktivitas lainnya. Simulasi ini dilakukan sebagai penyediaan kondisi interaksi belajar sekaligus pengenalan agar siswa dapat tergugah untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai keseimbangan kimia dengan rasa ingin tahu yang besar. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Di sini guru memberikan kesempatan untuk siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal atau masalah yang bagi mereka masih janggal tentang keseimbangan kimia dan membuat hipotesis sesuai pemahaman mereka. Selanjutnya yaitu ada pengumpulan data. Di pengumpulan data itu adalah saat eksplorasi berlangsung. Di sini data-data dan informasi akan dikumpulkan untuk membuktikan hipotesis. Nah, di pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan eksperimen, yaitu percobaan praktikum secara langsung, atau membaca literatur yang relevan. Selanjutnya itu ada pengolahan data. Data yang didapatkan oleh siswa kemudian akan
dianalisis, diklasifikasi, dan diorganisir sebagai hasil observasi atau eksplorasi. Kemudian ada verifikasi atau pembuktian. Di sini siswa diberikan kesempatan untuk membuktikan hipotesis sebenar-benarnya setelah mendapatkan data dan informasi melalui pengumpulan data. Guru juga bisa memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengemukakan konsep atau teori yang didapatkan melalui pengalaman mereka. Selanjutnya itu ada generalisasi, yaitu penarikan kesimpulan untuk semua kejadian atau langkah dari discovery learning mengenai keseimbangan kimia. Di sini guru akan meluruskan pembuktian siswa, memberikan validasi, guru juga bisa memberikan apresiasi dan menambahkan materi untuk kelengkapan materi keseimbangan kimia setelah siswa melakukan verifikasi. Selanjutnya itu ada penilaian. Di sini pemahaman siswa akan dinilai melalui uji tertulis, bisa juga uji lisan. Sampai juga di ujung diskusi analisis karakteristik materi dan miskonsepsi keseimbangan kimia dari kelompok 2. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ella Fitriani selaku dosen telaah kurikulum kimia kami, dan juga teman-teman yang telah menyisihkan waktu dan perhatiannya. Kami tahu kami masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.